minyak langsung muncul di media sosial, gitu ya, bahwa saya tidak akan pusing dengan kenaikan BBM itu, karena bagi saya rezeki itu sudah Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Ini kenapa bisa muncul pemahaman seperti ini? Karena itu kesalahan menggunakan dalil, gitu ya. Dalil terkait dengan persoalan rezeki itu, bahwa Allah yang memberikan kita rezeki, itulah dalil akidah, gitu ya, yang harus kita yakin. Tapi jangan kita salah menggunakan dalil ini. Sementara kalau berbicara terkait dengan kenaikan BBM, kenapa kemudian kita tolak? Itu kan berbicara terkait dengan dalil-dalil syariat. Jadi yang pertama itu memang ada juga pemahaman yang sempat viral di media sosial waktu pas pemerintah yang mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, langsung muncul di media sosial, gitu ya, bahwa saya tidak akan pusing dengan kenaikan BBM itu, karena bagi saya rezeki itu sudah Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Ini kenapa bisa muncul pemahaman seperti ini? Karena itu kesalahan menggunakan dalil, gitu ya. Dalil terkait dengan persoalan rezeki itu, bahwa Allah yang memberikan kita rezeki, itulah dalil akidah, gitu ya, yang harus kita yakin. Nggak bisa dalam hati kita itu kita tidak yakin bahwa Allah itu bukan Allah yang memberikan kita rezeki. Itu bisa kafir orang itu. Jadi kita yakin, seyakin-yakinnya akidah kita bahwa segala nikmat yang hari ini kita miliki, segala rezeki hari ini yang kita dapati, semuanya itu semata-mata karena pemberian dari Allah. Makanya rezeki itu kan asal kata dari rozako, yang mananya adalah ato, yakni pemberian. Gitu ya, siapa yang memberikan kita? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil akidah. Nah, sementara kenaikan BBM itu, kenapa kemudian kita tolak, kemudian kita kecam? Itu kan dalil syariat. Begitu. Jadi ketika kita salah menggunakan dalil, jadinya seperti ini. Dalil akidah dimasukkan ke dalil syariat. Tentunya tidak akan connect. Terkait dengan persoalan rezeki itu, Allah yang memberikan kita, Allah yang tentukan rezeki kita, masing-masing takarannya Allah yang tentukan kepada setiap makhluknya, itu adalah keyakinan yang tentunya harus kita yakini. Tapi jangan kita salah menggunakan dalil ini. Sementara kalau berbicara terkait dengan kenaikan BBM, kenapa kemudian kita tolak? Itu kan berbicara terkait dengan dalil-dalil syariat, gitu ya. Sementara kalau kita menggunakan kacamata syariat, itu tentunya kebijakan yang hari ini dilakukan oleh rezim dengan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang zalim. Kenapa kebijakan yang zalim kita katakan zalim? Karena kan zalim itu maknanya wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, yani menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Contohnya seperti BBM. BBM itu kan harusnya dikelola oleh negara. Setelah itu kemudian diberikan kepada masyarakat. Apakah secara cuma-cuma ataukah dengan harga yang murah hanya untuk ongkos produksinya saja. Begitu. Nah, sementara hari ini faktanya BBM itu kemudian dibisniskan. Seakan-akan hubungan negara dengan masyarakat itu bukan seperti antara bukan seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya yang harusnya kemudian dia didik, kemudian dia nafkahi, tapi seperti penjual dan pembeli. Diperjualbelikan, padahal itu adalah hak kita. Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nar, bahwa kaum muslim itu memiliki hak yang sama, punya hak yang sama, semuanya sama. Salah satunya adalah kekayaan sumber daya alam, yakni salah satunya adalah BBM. Itulah milik kita BBM. Ya, kalau harganya tinggi, diperjualbelikan dengan harga yang tinggi, dinaikkan lagi harganya, kemudian dikatakan lagi subsidi BBM membebani masyarakat, itu kan namanya zalim, dan itu adalah dalil syariat, gitu ya. Yang kedua, kita juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada kemungkaran, hendaklah kemudian kita rubah dengan tangan kita. Kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, ya dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu juga dengan lisan, ya diam. Tapi sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman, gitu ya. Nah, jadi jangan salah menggunakan dalil. Kalau ketika salah menggunakan dalil, ya jenis seperti itu, gitu ya. Ketika melihat kezaliman, ya dia diam saja, gitu ya. Karena dia merasa ini dan sebagainya. Itu namanya kesalahan menempatkan dalil yang sesungguhnya. Kemudian bicara masalah kejayaan Islam yang kemudian akan didapatkan oleh kaum muslimin. Tentunya kenapa hari ini kita berupaya untuk
membangkitkan kembali dan memberikan kesadaran kembali kepada kaum muslimin agar kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada masuk kepada Islam secara kafah, dan kemudian kita bersatu dalam naungan institusi, yakni sistem khilafahan, dengan di dalamnya diterapkan syariat Islam, agar kemudian kaum muslim itu kembali berjaya. Itu apa kira-kira yang mendorong kita? Itu kan di pertemuan kedua kita kan sudah membahas masalah definisi ghaib, gitu ya. Ghaib itu kan definisinya ada 3. Pertama, segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat, itu namanya ghaib, gitu ya. Dan kedua, ghaib itu segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, yang di masa lampau, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita masuk ke waktu itu, tapi kita yakin pernah terjadi di masa itu. Misalkan kisah para nabi terdahulu, karena diceritakan dalam Al-Quran, itu perkara ghaib, tapi kita yakin bahwa kisah itu pernah terjadi, gitu. Kemudian perkara yang ghaib yang ketiga itu adalah segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ini kita tidak pernah tahu kira-kira apa yang akan terjadi, baik dalam kehidupan kita, kehidupan kaum muslimin, tidak ada yang pernah tahu. Makanya kan kita diperintahkan senantiasa bertawakal kepada Allah. Misalkan seperti Ustadz Dani, ini kan kita tidak pernah tahu kira-kira kedepannya Ustadz Dani berapa kira-kira istri. Perkara ini kan baru 1. Nah, gitu ya. Itu namanya ghaib, gitu ya. Makanya segala sesuatunya kita pasrahkan kepada Allah. Begitupun juga kejayaan-kejayaan yang akan didapatkan oleh kaum muslim di masa yang akan datang, itu kan perkara yang ghaib. Nah, karena perkara yang ghaib yang tidak pernah kita saksikan secara langsung, maka kita harus menggunakan dalil. Begitu toh? Kan sudah masuk bahwa kalau perkara yang ghaib harus kita menggunakan dalil. Dalilnya pun harus dalil yang qat'ib, dalil yang pasti. Dan dalil yang pasti itu satu-satunya adalah Al-Quran. Dan Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nur itu bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin yang beriman dan beramal soleh, gitu. Beriman dan beramal soleh. Begitupun juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi SAW mengenai kejayaan-kejayaan yang akan dapatkan oleh kaum muslimin. Berita gembira, bisyarah dari Nabi SAW. Hanya saja tadi kita sudah masuk materinya, ada sunnatullah yang harus kita lakukan, gitu ya. Apa itu sunnatullah yang harus kita lakukan? Berdakwah, gitu ya. Berdakwah, memberikan kesadaran kepada umat ini betapa pentingnya Islam, betapa pentingnya ini dan lain sebagainya, supaya kemudian umat ini segera sadar dan kemudian kita sama-sama berjuang. Itu. Jadi seperti itu ya. Adapun kalau ada pemahaman seperti itu, ya emang ada juga, gitu ya, ada juga. Tetapi inilah yang kemudian harus kita luruskan. Baik, demikian. Silakan, ada pertanyaan?